Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah kita masing-masing. Pada saat ini kita bersyukur bersama-sama kita boleh kembali diperkenankan oleh Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Meskipun sekarang kita ada di dalam sebuah kondisi yang membuat kita tidak tenang, membuat kita takut, tapi satu keyakinan kita bahwa kita terus dipelihara oleh Tuhan. Kita telah menyembah kepada Allah yang hidup, kepada Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah penyembahan kita pada saat ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 212, Perubahan Ajaib. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah, dalam hati dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita di hatiku aku telah tinggalkan, sejak Yesus ku terimalah. Satu hilanglah darahnya sucikan, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus ku terimalah. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam saat teduh kita. Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 2, nyanyian Kemenangan Iman nomor 5, Ya Yesus kalau ku kenal. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita akan masuk dalam doa fotum. Sebelumnya, mari kita bersama-sama
mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 12, Serta Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan dari awal hingga berakhirnya. Jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, Putra, dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kita terus memuji memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 249, Harap pada Tangan yang Kekal. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhanku pada jalanlah, harap pada jalan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman Gereja Kibai. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada saat ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 96. Aku memerlukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan diajar yang ini hamba-Mu, jika Engkau dekat, Engkau penggodaku, setiap jamnya Tuhan di Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, dan Allah yang kami layani di tengah kehidupan ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami dengan penuh syukur menghadap hadirat-Mu, mempersembahkan segala ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, sebab kami sungguh merasakan kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Bahwa kami boleh ada sebagaimana kami adanya menghampiri-Mu Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam penyembahan kami pada hari ini, semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, 1 minggu lamanya Tuhan telah bersama-sama dengan kami umat-Mu dalam menjalani kehidupan kami, dalam berbagai kesibukan dan pekerjaan kami. Terima kasih banyak Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami kuat sehat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sehat kuat dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sekalipun ya Tuhan, bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada banyak pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alami, namun kami bersyukur bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami, tetapi Tuhan selalu ada memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberkati jemaat-Mu, sehingga ada di antara jemaat Tuhan dalam minggu yang kami jalani sampai hari ini, Tuhan berkenan menambahkan usia mereka setahun lagi. Terima kasih banyak Tuhan untuk pertambahan usia bagi beberapa sidang jemaat-Mu. Biarlah kiranya dengan bertambahnya usia mereka,
Mereka pun akan semakin bertumbuh dewasa di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan dan memahami bahwa usia yang Tuhan karuniakan adalah merupakan sebuah kesempatan yang terbaik bagi kami untuk bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Juga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu, bahwa ada di antara mereka dalam minggu yang kami jalani berada dalam kelemahan tubuh. Tetapi puji nama Tuhan bahwa Tuhan telah menyatakan kasih dan lawatan tangan-Mu yang telah berlubang paku itu menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dalam tangan kasih Tuhan. Bersama-sama dengan kami mempersembahkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Juga ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati jemaat-Mu di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka, sekalipun bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan itu ada banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menguatkan jemaat-Mu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga mereka boleh menunaikan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam sorga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini dalam menjalani kehidupan beriman kepada Tuhan. Mari Tuhan tetap teguh kuatkan mereka di dalam iman pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan, di dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing, sehingga jemaat-Mu tetap kuat dan teguh, bahkan semakin bertumbuh dewasa di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Begitupun juga ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan setiap sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Ada banyak di antara jemaat Tuhan yang sudah sekian lama kami gumuli bersama-sama dalam menghadapi pergumulan penyakit yang mereka alami. Kami terus berdoa kepada Tuhan untuk Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Tabi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Marta Mata, Ibu Ludia Kendek, Nyonya Adolfina Ruben Sampe, anak kekasih putri Nyonya Ludia S. Domen, dan juga bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan penyakit. Kami terus berdoa untuk orang tua Bapak Penatua Andreas Tambolang, adik Nyonya Sartika Sangpali, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Nyonya Agustina Torano, dan mungkin masih ada lagi yang lain, keluarga-keluarga jemaat-Mu, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memperhatikan dan mempedulikan setiap umat-Mu yang sedang bergumul dalam penyakit yang mereka alami. Tuhan, kiranya kuatkan mereka untuk terus mengarahkan mata iman mereka memandang kepada Tuhan, menantikan uluran tangan kasih-Mu Tuhan untuk menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berduka cita karena Tuhan telah berkenan mengambil dari tengah-tengah keluarga orang-orang yang mereka kasihi. Kami terus berdoa untuk Bapak Hendrik Palimbongan sekeluarga. Tuhan hiburkan dan kuatkan di dalam menghadapi duka cita itu, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita itu seperti orang-orang yang tidak berpengharapan, tetapi kiranya mereka boleh memahami bahwa itu adalah sebuah tindakan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka. Kami berdoa kepada Tuhan, mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sedang menjalani usia lanjut. Kiranya Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan mereka di dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa masih ada di antara jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia itu, masih bisa hadir dalam persekutuan kami bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Namun ada juga di antara mereka yang sudah tidak bisa hadir dalam persekutuan kami karena kondisi fisik mereka yang semakin hari semakin lemah, karena usia lanjut yang mereka alami, dan juga karena sakit penyakit. Tetapi kiranya iman percaya mereka tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan, di dalam menjalani usia lanjut yang Tuhan karuniakan. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan,
mendoakan setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah kepada Tuhan di rumah tangga mereka masing-masing. Mari Tuhan kiranya memberkati, memampukan seluruh sidang jemaat-Mu untuk menyatakan penyembahan mereka kepada Tuhan, sekalipun mereka hanya beribadah di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat dan sukacita bagi setiap jemaat-Mu untuk terus menjalin persekutuan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam sorga, kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang sedang bergumul, baik pergumulan untuk menantikan anugerah Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan kiranya menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, sehingga pada waktu yang Tuhan tetapkan, mereka boleh mendapatkan anugerah Tuhan yang akan semakin melengkapi sukacita dan kebahagiaan di tengah kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Dan bagi setiap ibu rumah tangga yang sedang menjalani masa mengandung, mari Tuhan kiranya memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Janin yang sedang dikandung Tuhan, mempertumbuhkannya di dalam kasih karunia-Mu, sehingga ketika tiba waktunya nanti, mereka boleh dapat melahirkan dengan selamat dalam kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam sorga, kami datang berdoa kepada Tuhan, mendoakan setiap rencana dan program yang telah kami canangkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Mari Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga setiap rencana dan program-program kami itu Tuhan kiranya boleh terrealisasi bersama-sama dengan Tuhan pada waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk perluasan lahan gereja kami. Kami bersyukur bahwa lahan yang ada di lorong 8 telah dibeli oleh jemaat-Mu sebagai perluasan lahan gereja kami. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati tempat itu, sehingga boleh ditempati dengan baik, boleh digunakan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati semua anggota tim pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, di dalam mengatur dan menata pelayanan bersama-sama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mari Tuhan terus memberkati kami sebagai tim gembala yang mengatur dan menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga kami senantiasa sehati sepikir, bergandengan tangan di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan kiranya Tuhan terus memberkati kami seluruh sidang jemaat-Mu di dalam pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan meneguh kuatkan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menjaga dan melindungi kami, memelihara kami secara sempurna dari virus corona itu, sehingga kami senantiasa aman, terpelihara sempurna di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat yang berprofesi sebagai tenaga medis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di dalam menolong sesama kami yang terpapar dengan virus corona itu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka, Tuhan membentengi mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai abdi masyarakat, mereka senantiasa terlindung dari virus corona itu, sehingga mereka tetap kuat sehat di dalam membantu dan menolong sesama kami yang terpapar dengan virus corona. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa kepada Tuhan, mendoakan pemerintah kami di dalam menghadapi pergumulan ini, dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan pemerintah kami untuk boleh dapat mengambil kebijakan-kebijakan dengan baik, untuk boleh dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona
di tengah bangsa dan negara kami ini, sehingga virus itu Tuhan boleh terhenti. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami umat-Mu boleh kembali berkumpul bersama-sama di dalam memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, sekiranya Tuhan berkenan untuk segera melalukan virus corona ini dari tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tetapi hanyalah kami meminta kepada-Mu Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Dan seberapa lama Tuhan mengizinkan kami untuk terus berada dalam situasi dan pergumulan yang berat ini, Tuhan memampukan kami untuk tetap setia dalam beriman kepada Tuhan, menantikan waktu Tuhan untuk Tuhan melalukan virus ini dari tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, ya Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan badan pengurus Majelis Sinode, badan pengurus Majelis Klasis, badan pengurus Majelis Jemaat, dalam mengatur pelayanan, dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Kami mohon kepada Tuhan, berikan hikmat-Mu, sehingga oleh pertolongan Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan boleh dapat mengatur pelayanan dengan baik, untuk terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami bersama-sama. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan semua tetangga-tetangga kami yang ada di seputaran gereja Kibaik ini. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan memeliharakan mereka, biar semua tetangga-tetangga kami yang ada terpelihara sempurna di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalamnya kami tetap bersama-sama mempersembahkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan kiranya memberkati kami setiap umat-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada pemberitaan firman-Mu, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kiranya benih-benih firman Tuhan itu jatuh di tempat yang terbaik dalam hati dan kehidupan kami, akan menjadi bahagian hidup kami masing-masing. Dan kepada hamba Tuhan yang Tuhan telah siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati dan mengurapinya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga hamba boleh dapat menyampaikan firman-Mu bagi kami seturut dan kehendak dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sambut dan dengarkan doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini, yang kami datang bawa kepada-Mu hanya di dalam nama Kristus Yesus, yang adalah muhalis kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan diisi kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno MTH. Sebelumnya saya persilakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 151, Roti Hidup Jiwa. Bagikanlah kepadamu
Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberikan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini ialah keselamatan dalam bingkai Paskah. Keselamatan dalam bingkai Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tema kita pada hari ini ada dua hal penting yang harus kita pahami, yaitu Paskah dan keselamatan. Paskah adalah pembebasan atau penyelamatan. Dalam Alkitab ada dua macam hari raya Paskah. Yang pertama, hari raya Paskah agama Yahudi atau bangsa Israel. Dan yang kedua, hari raya Paskah agama Kristen. Yang pertama, hari raya Paskah agama Yahudi. Hari raya Paskah agama Yahudi adalah perayaan pembebasan umat Israel dari kekuasaan dan perhambaan Firaun di Mesir. Melalui pengorbanan anak domba Paskah yang kemudian darahnya harus disapuhkan atau dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah di mana orang yang menyembelih dan memakannya. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 7. Dalam perayaan Paskah agama Yahudi, mereka tidak membedakan
mana hari pengorbanan atau hari kematian, dan mana hari kelepasan atau pembebasan oleh Raja Firaun Menipet. Jadi, pengorbanan dan pembebasan atau kemerdekaan adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam hal ini, Tuhan menuntut ketaatan dari seluruh umatnya. Dalam hal apakah Tuhan menuntut ketaatan itu? Tuhan menuntut ketaatan untuk taat di karantina selama 14 hari bagi umat Israel. Yang kedua, taat menyembelih domba Paskah. Yang ketiga, taat membubuhkan darah domba pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas setiap rumah mereka masing-masing atau rumah bangsa Israel. Yang keempat, taat mengikuti aturan memasak dan memakan daging korban domba Paskah. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam hal ini, jika mereka tidak taat pada perintah Tuhan, maka mereka tidak akan selamat dari ancaman malaikat kematian. Siapa yang taat dan melaksanakannya akan dibebaskan. Yang kedua, Hari Raya Paskah agama Kristen. Hari Raya Paskah agama Kristen adalah hari raya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk mengerjakan keselamatan umat manusia. Paskah adalah karya dan usaha penyelamatan umat manusia. Dalam Paskah agama Kristen ada dua hal penting dan paling mendasar yang harus kita pahami, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam kematian dan kebangkitannya lah keselamatan umat manusia dikerjakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan karya penyelamatan umat manusia. Sehingga jika kita bicara tentang Paskah, maka yang dibicarakan di dalamnya adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagaimana Paskah agama Yahudi bahwa yang paling mendasar adalah pengorbanan dan pembubuhan darah pada pintu rumah yang membuahkan pembebasan dari malaikat kematian dan dari kekuasaan Firaun Menipetta, yang konon mumi Firaun tersebut ditemukan pada tahun 1898 Masehi oleh Loret di Tebes di sekitar Laut Merah. Jadi, Jumat Agung dan Minggu Paskah adalah satu kesatuan dalam bingkai Paskah, sehingga Paskah tidak hanya diartikan secara letter yang dalam bahasa Ibrani tertulis Pesak, dan dalam bahasa Yunani ditulis Paskah, yang keduanya berarti melewati. Jika diartikan secara tertulis atau secara harfiah, dengan demikian, Paskah adalah menyangkut kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, keselamatan. Keselamatan yang dimaksud ialah keselamatan atau pembebasan umat manusia dari kuasa dosa oleh darah Yesus, anak domba Allah yang mati, dikubur, dan bangkit kembali dari kematian untuk memastikan dan menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Jadi, apakah yang dimaksud dengan keselamatan dalam bingkai Paskah? Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama ialah kita diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada ayat 2 pembacaan kita tadi mengatakan, dalam ayat 2 ditulis demikian, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Firman Tuhan menegaskan bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan. Yang dipahami sebagai Injil Bapak Ibu adalah kisah tentang kehidupan Tuhan Yesus. Yang kedua, kisah tentang kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, Injil ialah kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian, kita diselamatkan melalui Paskah, yaitu karya penebusan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya, setiap orang yang percaya kepada karya penebusan dan karya penyelamatan Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, pasti diselamatkan atau pasti memperoleh hidup yang kekal, yaitu masuk sorga kalau sudah meninggal dunia. Maka di sini jelas bahwa siapa yang percaya akan diselamatkan dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Lagi firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Jadi, Paskah terjadi untuk keselamatan umat manusia yang berdosa. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 dan 24. Selaku umat Tuhan, kita patut bersyukur bahwa dengan kerelaan Kristus Yesus berkorban di dunia ini dan di kayu salib untuk menggantikan kita, maka kita diselamatkan oleh darahnya dan oleh nyawa Kristus Tuhan. Itulah makna, itulah sukacita, dan itulah semangat Paskah bagi kita sekalian. Paskah membebaskan dan menyelamatkan serta memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Saudara, hal yang kedua, kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan orang Kristen. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan orang Kristen. Kebangkitan tubuh menjadi perbincangan manusia, baik orang yang percaya kepada Kristus maupun orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Persoalan itu jugalah yang muncul ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria pada saat mereka sedang berduka cita karena Lazarus saudara mereka telah meninggal dunia. Untuk itu Yesus bersabda demikian, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus Yesus menjadi dasar kebangkitan orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, kebangkitan Kristus menjadi buah sulung bagi kebangkitan orang Kristen dan mematahkan keraguan manusia tentang kebangkitan orang mati. Karena firman Tuhan menegaskan bahwa sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pertama Korintus pasal 15 ayat 16 dan ayat 20. Tujuan utama kebangkitan Kristus Yesus ialah untuk memproklamirkan kemenangannya yang gilang gemilang, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Kemudian kebangkitan tubuh orang percaya menjadi bukti penyelamatan orang-orang percaya yang dibangkitkan untuk menikmati sorga yang abadi yang telah disediakan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya atau melalui Paskah. Tanpa Paskah, kebangkitan orang Kristen menjadi barang yang mustahil, menjadi sesuatu yang mustahil adanya. Dengan demikian, Paskah menjadi jaminan keselamatan dan kebangkitan kita orang Kristen. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membangkitkan semangat pelayanan rasul-rasul. Dalam ayat 5 sampai ayat 11 pembacaan kita tadi, ditulis tentang hal itu. Sesudah Yesus bangkit dari kuburnya, ia berusaha menampakkan dirinya kepada banyak oknum sesuai kesaksian firman Tuhan yang demikian. Pertama, Yesus menampakkan dirinya kepada malaikat yang ditemui Maria di kubur pada pagi kebangkitan itu, yang berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 6. Yang kedua, Yesus menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 23. Yang ketiga, ia menampakkan diri kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus dalam Injil Lukas pasal 24. Yang keempat, Yesus menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus yang ditulis pada 1 Korintus 15 ayat 6. Ia menampakkan dirinya kepada Saulus sebelum menjadi Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 8 dan Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 18. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan utama Yesus menampakkan dirinya kepada mereka semuanya adalah untuk memberikan semangat kepada para murid ataupun kepada para rasul-rasul dan dalam memberitakan Injil kebenaran Allah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah untuk keselamatan umat manusia. Kemenangan kebangkitan Kristus menjadi titik awal kemenangan gereja dalam peperangan rohani menghadapi penghulu dunia atau penguasa-penguasa angkasa ini. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dengan demikian, keselamatan dalam bingkai Paskah menegaskan bahwa manusia diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, dan Paskah menjamin kebangkitan orang mati dalam Kristus Yesus
serta membangkitkan semangat juang para pelayan Tuhan di medan pelayanan. Kendati pun ada banyak rintangan dalam melayani Tuhan. Kita diselamatkan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tanpa kematian Kristus, mustahil manusia akan selamat. Dan mustahil manusia memiliki hidup yang abadi. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk mengenal pundi. Pundi yang pertama untuk persepuluhan dan kolekte, pundi 2 untuk dana penginjilan, pundi 3 untuk dana pelayanan, dan kotak untuk dana pembangunan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 229, Ajaib Anugerah Yesus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus. Hidupku tak tertata, betapa indahnya. Bebanku diringankan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari besar dan besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, menutupi segala celahku, yang salah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah puji. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang susah. Olehnya diampuni, selamat sempurnawan. Rantainya diuraikan, beri kemerdekaan. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari besar dan besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segala celahku, yang salah dari dosaku. Besarkan nama Yesus yang terindah puji. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memberi kesempatan bagi kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi pedoman hidup bagi kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam kehidupan keluarga, demikian pun di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa, saat ini kami bersyukur ada waktu Tuhan beri, kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, dan di dalam tangan-Mu Engkau urapi, sehingga dapat dipergunakan, dikelola dengan baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.
Ya Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu yang telah memberikan persembahan hari ini. Berkati dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, di dalam keluarga kami, melalui pekerjaan kami. Berkat-berkat yang baru Tuhan akan alirkan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah persembahan kami. Kami serahkan kepadamu dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 222. Aku dengar Yesus memanggil. Meski jalanku gelap kabut, meski jalanku gelap kabut, meski jalanku gelap kabut, saya Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pada akhir ibadah kita ini, mari arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali.